Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya tanpa teks, tanpa narasi yang aneh-aneh. Saya nggak ngajakin kalian untuk berdemo dan menghalalkan demo, tapi saya mau menyampaikan pendapat saya ya tentang negeri ini, tentang Indonesia hari ini. Dan dulu saya pernah ini ya, semua pernah mikir gimana kalau masyarakat Indonesia itu sudah nggak percaya dengan pemerintah. Dulu pertanyaan saya ini saya anggap cuma omong kosong dan mungkin nggak akan terbukti. Tapi hari ini saya baru sadar pemikiran saya itu benar-benar terbukti dan masyarakat benar-benar sudah kayak nggak percaya dengan pemerintah dan chaos banget akhir-akhir ini. Aku baca berita terus tak lihatin kondisinya, kantor DPR dibakar, ada yang dibakar, ada yang chaos banget. Nah, ceritain. Pertama, ini masalahnya mau bermula karena kenaikan pajak di Pati. Ini menurut saya waktu Pati ini seharusnya Sudewo itu mundur di situ, tapi dia masih pengen masih pengen jabatannya itu terus berlanjut. Kalau menurut saya pribadi saya lagi enak badan nih. Waktu Sudewo itu bisa mundur ya, atau dia langsung mundur di momen itu mungkin agak merendah masyarakat itu. Emosi tensi masyarakat itu mungkin agak rendah lah, agak menerima lah. Tapi dengan di demo seperti itu sampai dilempar sendal hampir kena mukanya, dia masih pengen mempertahankan jabatannya. Ini menurutku gila nih, bebel banget nih. Terus akhirnya semua bermula dari joget-joget di kantor DPR ya. Mungkin itu cuma hiburan, tapi itu sangat menyinggung hati rakyat karena ekonomi Indonesia akhir-akhir ini chaos banget, bro. Gue di usaha lagi, teman-teman saya di dunia bisnis, di dunia usaha ini lagi nggak baik-baik aja. Teman-teman subkon yang biasanya proyek-proyek itu jalan, hari ini lagi nggak ada proyek, banyak pengangguran. Pokoknya lagi chaos banget lah di dunia bisnis. Terus Anda pamer gaji gede di DPR, kan anjing banget kan. Nah, inilah yang membuat emosi masyarakat tambah nggak karu-karuan. Terus guys, ada satu hal yang buat mungkin kalian dan saya gemes banget ya, bener-bener kayak marah banget lah dengan DPR, yaitu ketika di demo kemarin awal itu kan di demo kan, ya keluar kayak ngapa, kayak ngomong apa, kayak mereka tuh kayak nggak mau melayani rakyat itu, padahal mereka tuh katanya dipilih oleh rakyat. Tambah lagi Saroni datang statement orang yang menentang pembubaran DPR adalah orang paling tolol sedunia. Nah, ini seharusnya tuh kasih paham lah masyarakat itu kenapa DPR bisa begitu dan sebagainya. Tolonglah kasih ini, diskusi lah dengan masyarakat dan sebagainya. Dan akhirnya akhir-akhir ini mungkin beberapa hari ini masyarakat mengambil alih Indonesia. Gila. Jadi guys, ceritanya sebenarnya nggak sampai segede itu sih. Kalau menurut saya, kalau DPR tuh langsung menemui rakyat dan langsung bisa audiens dengan rakyat. Jangan terus kalian ambil duit dari pajak rakyat, terus kalian ketika didemo oleh rakyat kalian kemana? Kalian harusnya seperti pas ngemis suara rakyat, ya kan? Kalian tunjukkan tuh mimpi-mimpi ya, kalau jadi DPR gini-gini bla bla bla, visi misi kalian. Ketika rakyat udah mulai gerak, kenapa kalian itu kabur, nggak mau nemuin rakyat, seolah kalian nggak tahu, ya kan? Dan jawabannya jelalah kalau bahasa Jawa ya. Nah kok tiba-tiba ada ini ya, mohon maaf ya, ini menurutku kejadian ini tuh sebenarnya kalau buat aku sih kayak unsur tidak sengaja ya, mohon maaf, tapi memang kok dibukakan gitu loh jalan seperti ini gitu loh oleh Yang Maha Kuasa ya. Aku percaya ini memang udah takdir Tuhan ya. Dibukakan gitu ya, nggak sengaja, tapi brimob itu yang lindes River Ojo. Akhirnya tambah marah masyarakat, bukan hanya dengan DPR tapi dengan kepolisian. Dan terkenal rakyat itu paling nggak suka dengan polisi. Kalian boleh tanya ke tetangga atau ke teman-teman dekat, paling nggak suka dengan kepolisian. Tapi pas polisi yang kena nasib sial. Dan
tambah chaos guys, Indonesia tambah chaos. Jadi bukan hanya pemasukan DPR atau tuntutannya bukan lagi pemasukan DPR dan lain sebagainya, tapi sudah sampai anarkis, masyarakat head to head dengan polisi, masyarakat versus polisi atau masyarakat versus kepolisian ya. Nggak bisa bayangin lagi aku kayak gimana ngeredamnya. Tapi sampai detik ini aku nggak bisa nemuin sisi baiknya DPR, walaupun beberapa oknum yang kayak Saroni belum minta maaf ya kayaknya mulai sampai hari ini, atau mungkin aku yang nggak update terus selalu komentar kayak Eko Patrio, kayak Uya Kuya, udah Pasha Ungu, udah Rafa Urba tak lihat udah mulai minta maaf ke publik. Tapi ini sudah terlambat, masyarakat sudah terlanjur gemes sama Anda, masyarakat sudah terlanjur emosi sama Anda guys, sama Anda ya, oknum-oknum tadi. Jadi menurutku kalau langkah ekstrim yang untuk mengendalikan situasi chaos ini adalah langkah-langkah yang ekstrim. Contohnya apa bang langkah yang ekstrim? Langkah yang ekstrim adalah contohnya ya Puan Maharani diturunkan, atau Puan Maharani bikin branding DPR agak bagus nih, yaitu undang-undang perampasan aset segera dibahas dan disahkan. Ini mungkin DPR citranya agak naik dikit. Nah, kalau masih mau bertahan terus ya ini akan semakin besar. Terbukti kemarin di Makassar hangus, dan hari ini banyak DPRD pada dibakar. Ya mungkin pemikiran rakyat simpel aja, karena mungkin kita nggak bisa membubarkan kalian, ya bakar aja sarangnya kayak kata-kata Gus Dur dulu. Jadi dan hari ini mungkin Pak Prabowo sudah ini ya guys ya, udah mengumpulkan para ulama dan tokoh masyarakat berdiskusi. Tapi menurutku seperti Pak Prabowo ini hati-hati banget jaga omongan. Semua elemen pejabat hari-hari ini lagi jaga omongan, jadi dia nggak mau statement yang mengundang tambah keruh masalah. Takutku sih kalau ada yang keceplosan, ada yang terpancing emosi, jadi tambah keruh. Tapi guys, tadi kalau nggak salah Listio Sigit Purnomo ya, Kapolri itu bilang akan menindak tegas mulai hari ini perintah presiden. Ini akan tambah memperkeruh masalah ya guys ya, menurutku ya. Karena apa? Karena ini masih Polri sama masyarakat pasti akan bentok terus ini. Kalau dengan cara penegakan yang ini sudah mulai hukum rakyat guys yang berbicara, dan semua terbukti guys hari ini. Aku juga benar-benar kayak nggak percaya ya, kayak ini serius guys sampai kayak gini. Gila, rumah Saroni didatengin dan dijarah oleh masyarakat, dan akhirnya yang mengesahkan undang-undang perampasan aset ya kacau. Dan malam ini di video di tag ini aku lihat di TikTok, hari ini nggak bisa live ya TikTok ya, aku lihat beberapa postingan di TikTok itu rumah Eko Patrio sudah mulai dijarah oleh masyarakat, udah mulai karena inilah kemarahan masyarakat, kemarahan rakyat, bener-bener ini real kemarahan rakyat kalau menurutku. Oke, di luar sana kekacauan di ini ya, di Mabes dan lain sebagainya, atau di Makobrimob segala macam, itu mungkin ada oknum yang menunggangi, tapi nggak semua. Tapi ini real kemarahan rakyat. Ini real kemarahan rakyat. Kita udah muak dengan kasus korupsi, dengan birokrasi kita yang anjing banget. Gue dulu adalah honorer, gue ada sempat jadi pengawas keuangan di suatu instansi pemerintahan, dan gue memutuskan untuk resign dari pemerintahan. Dan rating gue hari ini udah rata-rata udah jadi 3K dan enggak. Dan ini bentuk kecewaan saya dengan birokrasi di Indonesia yang ribet, yang membulat, yang enggak ekonomis, yang benar-benar sangat sangat memungkinkan untuk kecurangan itu tetap ada. Inilah birokrasi Indonesia. Ini menurut saya memang saatnya kita revolusi, benar-benar berubah. Kita nggak bakal, hitunganku, kalau birokrasinya masih kayak gini, kita nggak bakal bisa jadi negara maju. Itu hitunganku. Makanya gue memutuskan kayaknya gue cut dari situ, karena gue pasti akan begitu-begitu aja. Ya gue pakai cara kotor untuk naik jabatan dan sebagainya, mungkin akan begitu. Jadi gue kayak memutuskan untuk resign dan bangun konten kayak ini, ngebacot ini. Buat sebenarnya konten ini tuh buat gue refresh ya, buat gue bisa berpikir, bisa menuangkan ide-ide, bercerita, sharing dan sebagainya. Sebenarnya channel itu saya buat untuk itu, karena gue udah nggak di dinas lagi. Oke, tak lanjut lagi. Hari ini rakyat benar-benar menjarah
rumah Saroni sampai habis semua, patung Iron Man yang dibangga-banggakan hilang. Mobil mewahnya ada Mustang, mobil impianku, ikut diinjak-injak sama rakyat. Gila. Dan rumah Eko Patrio malam ini itu dihabisin juga. Dan ada sisi yang benar-benar di luar ini guys, di luar pemikiranku ya. TNI sangat aware banget sangat dekat banget dengan masyarakat, gila, dengan pendemo. Pendemo itu menghormati banget TNI. Dan menurut ini kunci guys. Melalui TNI yang bisa meredam semua ini. Ini TNI-nya kayak jembatan aja hari ini kayaknya untuk masuk ke masyarakat. Kayaknya jembatannya ini satu-satunya TNI menurutku ya, tapi mungkin kalian ada cara lain atau pemerintah punya cara lain yang lebih efektif. Tapi kalau buat aku, hitung-hitunganku, kalau Pak Presiden Prabowo tidak punya langkah ekstrim kayak tadi, Kapolri langsung dicopot, Puan Maharani copot sekalian, anggota-anggota DPR yang X tadi langsung di-cut semua, bupati-bupati di-cut, kayaknya kemarahan masyarakat masih tetap kalau itu nggak dilakukan. Ini kalau menurutku ya guys, ini kalau menurutku ya. Semoga salah aja prediksiku. Terus semoga cepat selesai ya guys ya, karena ini pasti akan mengganggu perekonomian di Indonesia, pasti akan tambah chaos Indonesia. Tapi kalau nggak begini, Indonesia nggak berubah, pejabat itu makin semena-mena sama rakyat, terus mereka tuh semakin ini. Dan hari ini aku baca di beberapa postingan TikTok, katanya sih isunya para pegawai para anggota dewan itu pada keluar negeri semua ya, lari keluar negeri. Ini pengecut banget Anda, seharusnya Anda hadepin itu masyarakat ya. Kenapa kalian hilang? Gini lucu banget, kalian loh tersangkanya sebenarnya. Masyarakat tuh nggak suka dengan kalian loh. Kok kalian nggak mau ya nemuin mereka, nemuin pendemo dan sebagainya? Kenapa kalian tuh malah pergi ke luar negeri? Ini bener-bener luar nalar. Oke, gitu aja guys ya. Mungkin sharing saya di konten ini. Saya bingung, saya takut ini ya, menyulut emosi masyarakat. Saya nggak ada niat untuk memprovokasi. Semoga kalian yang berdemo segera selesai, tuntutannya segera tercapai, dan pemerintah menemukan solusi yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan. Semoga Indonesia itu lebih baik lagi di masa depan. Itu aja harapan saya. Dan bravo untuk bapak-bapak TNI yang masih menjaga kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang sedang demo. Oke, terima kasih teman-teman video ini, semoga bermanfaat buat kalian.